kami melakukan upaya namanya mitigasi tempat pemungutan suara. Kita petakan dari 1.530 TPS yang ada di Kota Bogor, kita petakan daerah yang rawan bencana. Kita menyusun namanya KRB. Apa tuh? Kajian Resiko Bencana. Kajian Resiko Bencana ini adalah pemetaan. Contoh tadi, hari ini kejadian. Pekerja yang tertimbun ya, karena dia sedang menggali basement buat bikin gerasi. Tapi alhamdulillah sigapnya masyarakat di sana, setelah lapor ke kami datang ke sana sudah sigap, Pak Lurah, Pak Camat sudah kita bawa ke rumah sakit, sedang masa observasi. Oke, bicara Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mendengar kata bencana, pasti bakal terlintas itu adalah banjir, longsor, kemudian ada kebakaran dan sebagainya. Tapi kita mungkin belum tahu apa itu mitigasi bencana. Dan kita sering mendengar hal itu saat terjadi bencana. Mungkin di sebelah saya ada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor, Bapak Hidayatullah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Uli. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Pak, cuaca ini ya sangat mendukung sekali mungkin. Iya, luar biasa. Iya mungkin Pak, langsung ini ke topik ya mungkin yang mau saya mungkin kami tanyakan ya, karena penonton bicara Bogor mengenai soal mitigasi bencana itu sebenarnya tuh apa itu Pak? Dan kenapa selalu kata itu selalu muncul ketika adanya bencana? Iya. Baik. Gini kan Uli. Di Undang-Undang Nomor 24 2007 tentang penanggulangan bencana itu kan ada 3 fase. Pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Kata mitigasi itu berada di fase pra bencana. Serangkaian upaya meminimalisir timbulnya bencana yang mengakibatkan korban jiwa. Contohnya tadi yang Kang Luli sampaikan bahwa hari ini Bogor berdasarkan peringatan dini dari BMKG, musim penghujan itu dimulai di bulan September kemarin, awal musim hujan. Puncaknya ini November, di mana sebagian kota Bogor itu berwarna hijau pekat. Kalau melihat dari simbol yang digambarkan oleh BMKG, hujan hijau pekat itu menandakan bahwa curah hujannya di atas 500. Itu berarti sangat tinggi atau? Sangat tinggi. Puncaknya musim hujan di tahun 2024. Bahkan prediksi sampai dengan bulan Februari. Prediksi beliau. Itu bisa di atas lagi? Sudah mulai melandai memang. Tapi puncaknya ini pada menjelang pilkada kemarin. Nah, salah satu upaya kemarin dalam rangka suksesi pesta demokrasi di wilayah Kota Bogor maupun di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, kami melakukan upaya namanya mitigasi tempat pemungutan suara. Kita petakan dari 1.530 TPS yang ada di Kota Bogor, kita petakan daerah yang rawan bencana. Berdasarkan informasi yang kami terima dari KPU, berdasarkan titik koordinat, ada 1.530 kita petakan daerah yang rawan bencana. Dari 1.530 kita petakan jadi 78 TPS rawan bencana. Nah dari situlah kita petakan bahwa berbicara bencana ini kadang-kadang kejadian berulang. Contohnya misalkan di wilayah Sukadamai itu seringkali terjadi angin puting beliung. Secara otomatis berarti mitigasinya TPS yang ada di situ disarankan untuk tidak menggunakan tenda. Pastikan di bangunan-bangunan fasilitas umum seperti sekolah dan sebagainya. Misalkan contohnya di daerah Cibulu, Kampung Ramat, Kampung Bebek di Kedung Halang. Kalau ada TPS di situ dipastikan disarankan untuk tidak lagi di lokasi yang rawan banjir. Digeser lokasinya ke daerah lebih tinggi, termasuk longsor dan sebagainya.
Jadi upaya itu mitigasi itu. Contohnya, yang tadi saya sampaikan, mitigasi banjir. Mitigasi banjir artinya apa? Berarti aktivasi warga dengan gorolnya, dengan edukasinya, transfer informasinya untuk tidak lagi pernah membuang sampah di sungai. Tidak lagi membuang sampah di saluran air. Lakukan gorol, normalisasi kali, tidak lagi membangun dan sebagainya. Karena itu akan menimbulkan dampak. Karena apa? Kita ketahui sama, selain pertama di daerah hulu perlunya adanya mitigasi memperlebar daerah resapan. Contohnya pertama, kendalikan secara masif penebangan pohon. Lakukan upaya reboisasi, penanaman kembali pohon-pohon yang ada di das-das dan sebagainya. Upaya untuk mengurangi debit air tak kala La Nina ini hadir, musim hujan hadir, supaya apa? Run off-nya bisa kita kurangi. Aliran permukaannya bisa kita kurangi ke hilir. Pasti kan namanya air pasti ke bawah ya, kecuali pakai mesin ke atas. Begitu, Kang Luli. Ya, mungkin sepanjang tahun ini dari Januari sampai November itu ada berapa bencana dan mungkin pembagian-pembagiannya bencana apa aja tuh di kebakaran berapa, banjir berapa, dan berapa? Sampai dengan 1 Desember hari ini tercatat 815 bencana, jenis bencana. Kan begini, perlu kami juga sampaikan ini. Bencana ini kan serangkaian peristiwa yang mengganggu penghidupan dan kehidupan orang, masyarakat begitu ya. Ada juga adanya pohon tumbang tapi tidak menimbulkan penghidupan, itu buat kami bukan disebutkan bencana. Contohnya pohon tumbang di sawah. Karena itu tidak mengganggu bencana, itu kami bilang adalah fenomena alam. Tapi kalau pohon tumbang sudah merusak rumah warga, pohon tumbang sudah menghalangi jalur umum, jalur konservasi, itu bencana. Begitu. Berarti ada ini ya, pembagiannya ya? Kalau versi kami. Tapi tetap kita harus bantu untuk melakukan upaya evakuasi dan sebagainya. Tapi kan lebih kita utamakan bagaimana hari ini, contohnya tadi kayak banjir. Terus yang kedua misalkan pohon tumbang. Nah, dengan kondisi hari ini, yang namanya pas musim hujan ini menimbulkan bencana hidrometeorologi. Oh, apa tuh? Banjir. Itu namanya hidrometeorologi. Tanah longsor, pohon tumbang, ya, rumah rubuh, gitu kan, angin kencang dan sebagainya. Itu kategorikan bencana hidrometeorologi. Biasanya terjadi pasca musim penghujan dan dampak fenomena La Nina, gitu. Ya, mungkin kalau BPBD Kota Bogor sudah memetakan kecamatan-kecamatan mana yang tadi rawan banjir, puting beliung, longsor, dan pohon tumbang. Pohon tumbang. Jadi emang upaya awal kita menyusun namanya KRB. Apa tuh? Kajian Resiko Bencana. Kajian resiko bencana ini adalah pemetaan. Ada peta longsor, peta banjir, peta cuaca ekstrim. Itu kita petakan. Kita menggandeng juga akademisi. Ya, dengan Baperinda kita menggandeng, membuat kajian itu sebagai langkah kita membuat rencana kontingensi. Kalau banjir, ini harus diapain nih? Oh, Bogor ternyata sekarang udah banjir. Berarti Bogor harus kita treatment nih ke depannya, kan begitu ya? Dengan peta-peta yang sudah kita buat. Oh, longsor. Nah, longsor kita ketahui bersama memang struktur tanahnya Bogor berdasarkan Badan Geologi ini seperti kalau kita ilustrasikan adalah tanah seperti beras perak. Beras perak. Jadi pada saat kelembabannya berkurang, maka pori-pori itu akan besar. Langsung pada saat turun ada air hujan, maka akan menggerak. Begitu. Ini strukturnya. Itu informasi yang kami terima dari Badan Vulkanologi dan Geologi. Artinya apa? Mitigasinya apa? Pertama, pastinya warga yang membangun diupayakan tidak lagi harus memastikan GSS, garis sepadan sungai, terutama di bantaran sungai itu. Kedua, pada saat membangun dengan tanah seadanya, pastikan TPT-nya itu benar-benar kuat, begitu. Artinya apa? Ini tugas juga pemerintah untuk terus mengedukasi baik aparat wilayah, pengurus wilayah, mengedukasi seperti itu.
Gitu. Terus kemudian banjir ya, banjir kan udah pasti menjadi masalah utama ya, terutama di Kota Bogor sendiri ya. Ya. Mungkin sebenarnya kalau banjir ini bisa dikatakan bencana alam ataukah bencana buatan manusia? Kau melihat ini apa? Ya. Asal gitu. Yang tadi kan saya sampaikan, banjir itu ada banjir, misalkan banjir itu terjadi karena debit air yang besar, kondisi konstruksi rawnya sungai tidak memenuhi kapasitas, yang akhirnya terjadi luapan. Banjir terjadi bencana alam tatkala banjir limpasan air itu sudah mengganggu kehidupan. Contohnya akan menghambat laju kendaraan, ya kan? Berarti menghambat itu. Terus banjir sudah merendam rumah warga, itu berarti bencana kan, gitu. Tapi kalau misalkan air besar yang di sungai besar tanpa juga mengganggu kehidupan, berarti kan bukan bencana. Cuma kan berarti bagaimana kita memitigasi agar run off aliran air ini ke hilir bisa kita kurangi. Contohnya nih, kami mengapresiasi pemerintah pusat dengan membangun bendungan Ciawi ya. Itu juga salah satu upaya. Upaya menahan debit air ke daerah hilir Jakarta. Kalau saya lagi kecil dulu, kalau banjir di daerah hulunya di Cianjur atau Ciawi, Ciliwung, itu bisa 5 jam, Pak, cepat sampainya ke Jakarta. Tapi sekarang saya sudah kasih koordinasi dengan teman-teman BWSCC. Berapa sekarang dengan adanya bendungan ini diatur ya. Terus ada juga kanal-kanal di daerah-daerah sepadan yang ada di Ciliwung, itu bisa 6 jam, 16 jam menguranginya. Berdasarkan informasi teman-teman BWSCC. Artinya apa? Berarti hari ini pemerintah sudah berupaya untuk itu. Sambil pemerintah penyangga daerah Kota Bogor, Kabupaten Bogor terus mengedukasi kepada warga untuk terus jangan lagi buang sampah. Dengan gerakan saya apresiasi juga ini komunitas Ciliwung nih peduli, ini luar biasa. Triggernya kalau keren, artinya memberikan minimal mengingatkan warga untuk tidak lagi membuang sampah. Karena apa? Sampah kita buang hari ini pasti akan nyampe ke daerah yang hilir kan gitu. Contohnya begini, tak kala kita gerak pembersihan Sempur, Pulau Gelis, kita bersihkan di Ciliwung. Tapi karena tidak secara simultan dilakukan juga oleh teman-teman di hulu, maka pas saat besok hujan akan sampai lagi itu sampah. Jadi memang kami juga sangat berharap keterlibatan bukan hanya Pemkot Bogor, tapi Kabupaten Bogor, Cianjur bersama-sama bersinergi berbicara kalau Ciliwung bersih. Karena apa? Ini akan penyumbang sampah ke daerah hilir begitu. Sehingga akhirnya penyumbatan, timbulnya banjir di daerah hilir begitu. Ya. Waktu beberapa minggu kemarin kan ada musibah ya. Pohon tumbang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia ya. Iya. Mungkin kalau dari BPBD sendiri untuk melihat pohon manakah yang kira-kira sudah harus ditebang itu melihatnya dari mana dulu? Apa koordinasi dengan mungkin dinas terkait atau gimana? Nah, berbicara pohon sedang berdiri itu beda, tupoksinya ada di Dinas Perumkim, bidang pertamanan. Sering kita komunikasi dengan teman-teman, pastikan mitigasinya. Melalui apa? Tak kala pohon ini sudah dianggap tidak layak, lakukan pruning, pemangkasan. Lakukan pemangkasan. Bahkan kalau yang sudah membahayakan keselamatan jiwa, segera dieksekusi untuk ditebang dan ditanam kembali tanaman muda begitu. Nah, tugas kami adalah memberikan informasi itu kepada dinas terkait. Tugas dan kami tidak bisa melakukan penebangan pohon yang masih berdiri. Tugas kami. Kita lebih kepada penyelamatan. Penyelamatan, evakuasi tugas kami. Tapi untuk mitigasinya itu kita dengan dinas pertamanan dan permukiman. Artinya BPBD artinya untuk mengatasi atau mencegah hal itu mungkin bukan hanya tugas dari BPBD sendiri tapi juga dari seluruh stakeholder dan masyarakat. Jadi begini, masyarakat juga sama laporkan. Laporkan tak kala di kampung-kampungnya ada pohon-pohon yang sudah membahayakan rumahnya. Sampaikan saja. Sampaikan saja ke dinas terkait melalui pengurus wilayah, Pak RT, Pak RW. Kami juga akan bantu jembatani, fasilitasi. Kalaupun perlu misalkan Perumkim pertamanan kurang orang.
kita siap turun. Kami tim gabungan termasuk Tagana, termasuk Damkar, relawan lain siap bantu. Siap membantu dalam rangka mengaksesasi. Tetap tusinya ada di dinas, tapi kita siap bantu. Tapi juga sampaikan informasi ini itu menjadi satu keharusan buat kami mengingatkan untuk sama-sama. Karena saya berpikir bicara masalah mitigasi ini bukan hanya tugas instansi, tapi tugas kita bersama. Ya, saya jadi teringat kejadian setahun atau 2 tahun kemarin di daerah yang dekat PGB itu kan, yang Robo itu kan ada 68 korban jiwa. Terus saya baru dapat data nih, bencana yang tadi Bapak sebutkan itu kan didominasi oleh tanah longsor ya. Ada berapa? 288. Ada 288. Ya, terus ada 170 kejadian bangunan roboh. Mungkin bisa dijelaskan dominasi tanah longsor itu dari 287 di mana saja? Apa aja gitu kan? Iya. Jadi memang Kang Ruli, dominasi tanah longsor ini khususnya buat warga yang berdomisili di daerah yang topografinya berbukit. Contohnya mayoritas ini di wilayah selatan. Karena secara topografi selatan ini kan lereng. Ya, hulu lah ya, hulunya. Selain juga memang beberapa di tengah juga ada banyak. Di tengah itu kan daerah Panaragan, daerah Paledang, daerah Ardio, Ciwaringin dan sebagainya. Itu banyak kontur yang memang seperti itu. Yang memang pastinya di bawahnya pasti sungai itu. Di sungai. Cibondes, Tanah Bapa, wilayah Cimahpar. Hampir semua wilayah Gunung Batu, Barat juga hampir banyak. Makanya itulah kita petakan. Kita petakan melalui peta resiko longsor. Tujuannya apa? Ini akan menjadi satu informasi kepada instansi yang terkait untuk melakukan tadi upaya-upaya penguatan TPT dengan pola-pola treatment perlakuan seperti apa harus dibangun TPT-nya dengan apa mungkin sistem trap atau apa kan gitu ya. Jadi itu menjadi bahan. Artinya bahan informasi dari kami kepada teman-teman untuk pada saat pembangunan melalui aspirasi ataupun melalui rutin ini untuk dipastikan polanya seperti apa. Itu sebenarnya upaya-upaya itu. Ya. Terus kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ya? Setelah tadi kan Bapak menjelaskan mitigasi itu seperti apa mungkin. Masyarakat harus seperti apa gitu antisipasi yang dilakukan tanpa harus menunggu arahan dari pemerintah. Jadi gini Pak, Kang, kami yang tadi saya bilang bahwa BPBD ini punya keterbatasan. Pemerintah pasti punya batasan. Punya tangan 2, kaki 2. Nggak mungkin dalam sehari, tak kalah hujan terjadi, kita langsung datang ke sana. Upaya kita adalah pertama, upaya awal nih mitigasi, kita namanya ngebentuk Keltana. Kelurahan Tangguh Bencana. Mereka yang kita latih, kita didik gitu ya. Dari 68 ini sampai dengan hari ini sudah 25 terbentuk. Kenapa kita bentuk melibatkan masyarakat? Karena tadi saya bilang, segitiga lambang kami ini kan menunjukkan bahwa pentahelik ya. Ada pemerintah, ada swasta, dan ada masyarakat. Jadi masyarakatlah sebenarnya utama ujung tombak. Tidak hanya mengandalkan Pak RT, tidak hanya mengandalkan Pak RT, RW, tapi bagaimana Keltana ini bisa memberikan satu transfer informasi, edukasi, setelah informasi yang kami sampaikan, kita didik, kita latih, ini disampaikan. Minimal ada early warning system. Walaupun tidak pakai alat ya, tapi minimal dari mulut ke mulut. Biasanya yang namanya Keltana ini kan, itu kan kita rekrut di semua RW. Jadi edukasinya lebih dapat karena dialek juga hubungan emosional lebih dapat mereka. Contohnya misalnya begini, kejadian waktu itu longsor di Ardio, di itu yang di Lebakantin bulan puasa yang lalu. Sebenarnya itu Keltana itu sudah mengasih tahu sama warganya almarhum itu, Bu, Pak, sudah segera evakuasi dulu. Tapi ya tadi yang namanya pun tuh kondisi yang namanya usia kan kuasa Tuhan ya, kuasa Allah. Upayanya udah seperti itu. Cuma mungkin waktu itu katanya informasinya dia penasaran kembali lagi mau menyamakan motornya, informasinya begitu. Tapi ya tadi semuanya artinya udah ada
udah ada upaya itu. Ya artinya kami mencoba menguatkan itu. Kelurahan tangguh bencana. Contoh seperti misalkan nih pohon tumbang di wilayah di sendiri, misalkan artinya di kecamatan kita mereka punya alat memotong. Artinya tadi yang masih yang sifatnya kecil-kecil itu bisa dirapikan. Karena begini, kalau kita lihat dari persentase selamat dari bencana itu sebenarnya persentase besar diri sendiri. Bukannya kita BPBD. Ya. Contohnya begini, terjadi misalkan longsor di rumah itu, berarti kan yang selamat yang harus early warning system-nya dia. Iya, betul. Yang kedua ada tetangga. Ya, mungkin BPBD datangnya mungkin sekitar 1,7%. Setelah dia selesai ada laporan, baru kita datang. Tetangga, RT, RW, begitu. Lurah, camat, begitu. Contoh tadi, hari ini kejadian. Pekerja yang tertimbun ya. Karena dia sedang menggali basement buat bikin gerasi. Tapi alhamdulillah sigapnya masyarakat di sana setelah lapor ke kami datang ke sana sudah sigap, Pak Lurah, Pak Camat sudah kita bawa ke rumah sakit, sedang masa observasi. Artinya ada golden time di situ. Tak kala orang longsor, tertimbun, berarti kan harus ada berapa lama tuh golden time-nya untuk selamat. Makanya kan berarti yang punya peran itu kan tetangga, warga. Makanya kalau warga kita nggak bekali, repot. Itulah upaya kami. Karena merasa kami terbatas, makanya transfer informasi, edukasi, terus kami secara masif. Termasuk kita juga secara masif ke sekolah-sekolah. Dengan program SPAB namanya. Apa tuh? Satuan Pendidikan Aman Bencana. Itu di sekolah? Dari mulai TK, PAUD, SMP, SD, SMA, bahkan perguruan tinggi. Bahkan Pak RT, Pak RW. Kita SPAB juga. Tujuan apa? Mengenalkan. Kalau ada bencana begini kita harus ngapain? Berarti ada simulasi juga ya? Ada simulasi di situ. Setelah jadi learning by doing lah. Jadi kalau kata metode orang dewasa mah andagogi kali ya. Jadi diajarkan dari sejak dini mereka untuk kalau bencana gempa kita harus ngapain kita nih. Ternyata kalau misalkan ada gempa jangan lari langsung ke gunung ini nih. Minimal kita berlindung dulu nih ke tempat-tempat yang memungkinkan untuk tidak tertimpa. Kadang begitu. Jadi kadang kan harus segera turun. Kadang-kadang kan kalau turun golden time kalau misalkan kondisinya memang harus malah terjadi begitu. Tapi ada transfer namanya medical first responder. Jadi pertolongan pertama kita harus ajarkan itu ke mereka. Ini saya ngebayang bicara tadi bahas soal gempa ya. Ya Bogor kan memang tidak terdampak secara langsung ya. Tapi kadang juga ketika ada gempa di Sukabumi, Banten, Bogor pasti ikut terdampak. Dan apalagi juga Bogor dekat dengan Gunung Salak, Pangrango Gede yang masih aktif gitu ya. Betul. Ya, kita nggak tahu kapan gunung itu bakal aktif atau gimana. Mungkin kalau dari PPBD Kota Bogor untuk mitigasi gempa itu sudah terpikirkan atau gimana? Pertama, kita ketahui bersama kemarin kan BMKG sudah membuat satu informasi ya, peringatan dini tentang megatrust. Sampai kami sudah mencoba secara masif melalui kanal-kanal kita, baik medsos. Pertama terkait juga edaran sudah kita sampaikan ke warga, terutama ke aparat wilayah nih. Jalur evakuasi, titik kumpul itu segera ditentukan. Artinya apa? Pastikan titik kumpul itu yang diakses mudah oleh transportasi. Kami secara masif sudah itu. Kedua, sosialisasi tentang tas bencana. Contohnya begini, kalau terjadi bencana, kan bantuan itu datang pasti nggak mungkin langsung. Tapi bagaimana hari itu orang per orang minimal bisa survive. Contohnya di dalamnya itu ada macam-macam kan, ada P3K, ada obat, ada makanan, ada makan siap saji dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Tak terjadi bencana, kondisi memang tidak baik-baik saja Bogor, mereka masih bisa bertahan dalam 1 hari atau 2 hari. Sebelum bantuan itu pasti datang, gitu. Itu harapan kita, makanya secara masif kami sampaikan itu. Nah, kedua terkait gempa. Jauh Bogor katanya, dari Selat Sunda, Bogor, dari Mentawai Siberut jauh. Tapi kalau saya berpikir, dampaknya, penyertanya pasti terjadi. Iya, betul. Ibarat kita ketok, kalau kami ini saya punya pendapat, kaca mobil depan kita ketok, berarti kan merembet.
begitu. Apalagi khawatir dengan gempa dengan kekuatan besar itu menimbulkan aktifnya sesar-sesar, gitu kan? Betul. Kayak kita misalkan informasinya ada sesar Baribis, ya dari wilayah Karawang CS di situ kemarin. Ada juga Citarik, gitu kan? Dan kita juga nggak tahu ada berapa ring of fire di dalam sini kan, gitu. Artinya kita coba itu mitigasikan itu, edukasi itu. Pertama tadi, selain, ya maaf ya, kami sampaikan juga pemerintah, tolong pastikan pengawasan bangunan, konstruksinya. Konstruksinya, kenapa? Pembangunan berkelanjutan untuk tahan dari resiko bencana itu penting. Dengan alasan, oh iya karena Bogor warganya kan kemampuan ekonomi, ya, tapi pemerintah harus hadir dong, memberikan edukasi, mungkin dengan bantuan BSTT-nya, seperti apa nih konstruksinya, supaya aman bencana. Termasuk gedung-gedung pemerintah, gedung-gedung pengusaha, harus kita pastikan bahwa persetujuan bangunan gedung ini harus memastikan itu. Agar, ya tadi, pekerja nyaman, pengusaha nyaman, begitu. Tak kalah terjadi kondisi yang tadi bicara gempa, bicara bencana, kuasa Allah. Tapi kita harus tetap prepare-nya itu. Gitu sih, Kang. Ya, mungkin kalau BPBD Kota Bogor untuk memetakan potensi-potensi bencana itu seperti apa? Contoh kan kalau tadi tanah longsor seperti ini, kemudian banjir seperti ini. Dan untuk misalkan pohon tumbang atau kebakar itu harus seperti apa? Tadi kan gini, pertama mitigasi untuk pemadaman kebakaran. Contohnya nih, banyak di daerah kita ini kan perkampungan. Iya, betul. Yang Blangbil aja nggak bisa masuk. Nah, itu. Iya kan? Iya. Nah, saya sering sampaikan waktu saya diberikan amanah jadi camat. Di Musrembang ini usulkan, ya, pertama, bagi daerah-daerah yang memang tidak bisa diakses oleh Blangbil, tolong dimasukkan Musrembang. Pertama, dimunculkan titik-titik hidran di lokasi tengah-tengah itu untuk mengantisipasi kalau bencana tinggal memasang selang. Itu saya sampaikan, saya bilang. Kedua, ya tadi sampaikan juga usulan ada namanya pompa portable. Misalkan kalau terjadi kebanjiran, ada sungai di sampingnya, kita bisa sedot, bisa itu. Jadi upaya mitigasinya itu. Upaya karena nggak mungkin kita harus rubah kondisi perkampungan yang sudah ada. Tapi bagaimana upaya itu dalam rangka tadi menyelamatkan. Kalau memang terjadi bencana kebakaran di lingkungan padat. Karena kan nggak mungkin berapa selang kalau misalkan kita simpan Blangbil, berapa selang. Tergantung kalau selangnya cukup. Kalau selangnya ternyata nggak cukup, nggak selesai itu. Makanya hari ini kami membuat edaran tuh ke camat lurah. Berbicara masalah hari ini hidrometeorologi yang memang berdasarkan prediksi puncaknya September sampai Februari, pastikan aktivasi posko bencana. Ada di dalam kelurahan itu salah satu strukturalnya kasih Pemtrantip. Yang salah satunya tusinya adalah tadi penanganan bencana. Nah itu mereka mengaktifasi di situ posko-posko sehingga satu pintu informasi. Jangan sampai nanti liar gitu kan. Jadi aktivasi posko itu ya tadi saya minta bantuan para camat, Pak Lurah, baik di kecamatan maupun di kelurahan, aktivasi itu tiap kelurahan dengan kondisi seperti ini, begitu. Ya, mungkin terakhir Pak, pesan mungkin kepada masyarakat mungkin supaya musibah kan tidak tahu kapan terjadi ya, tapi minimal untuk mencegahnya kan juga harus masyarakat tahu gitu, harus bagaimana gitu supaya tidak menimbulkan dampak besar gitu kepada mereka. Yang pertama, tentunya saya menghimbau kepada masyarakat Kota Bogor yang kita cintai. Pertama, selamat dari bencana itu bentuk ikhtiar. Bentuk ikhtiar yang sangat terbaik. Pastikan evakuasi diri tak kala kondisi cuaca tidak mendukung. Kedua, dalam konteks hari ini, kondisi hari ini, prediksi BMKG bahwa musim hujan masih akan berlangsung sampai Februari. Pastikan buat warga Bogor, tak kala musim hujan, pertama nih, jangan lagi pernah memarkirkan kendaraan di bawah pohon. Itu. Kedua, tak kala kondisi cuaca, angin besar, hentikan aktivitas dulu untuk berkendaraan. Itu. Selain juga tadi yang saya sampaikan khususnya buat warga yang tadi berdomisili atau dilintasi oleh dua aliran sungai besar maupun sungai-sungai kecil, pastikan mitigasinya adalah terus lakukan upaya normalisasi. Dan juga kami harap jangan lagi pernah membangun
membangun bangunan-bangunan yang akan mengakibatkan rawnya sungai jadi sempit. Normalisasi saja, lakukan upaya-upaya gorol kerja bakti sebagai adat kita sebagai Timuran. Karena apa? Karena ini bagian jadi ibadah juga, ibadah kita semua gitu ya. Dengan kita juga bisa mengurangi debit air yang akan turun sampai ke saudara kita di Jakarta, ini akan juga bagian dari ibadah juga. Oke. Gitu. Berarti kesimpulannya adalah bencana ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tapi seluruh pihak tanggung jawab. Dan betul, Kang Ruli. Kesadaran dari masyarakat juga sih sangat diperlukan. Sangat utama itu. Paling utama. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak Hidayat. Sama-sama. Wah, Kang Ruli. Banyak sekali informasi yang kami dapat gitu ya. Yang sama sekali belum kami ketahui. Sama-sama. Oke. Cara Bogor.